Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Qala Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi fi kitab Lu'lu'il Makhshun fi siratin Nabiyil Ma'mun. Mukafa'atur Rasuli sallallahu alaihi wasallam li Khadijah radhiyallahu anha. Wa mimma kafa'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam bihi Khadijah radhiyallahu anha fi dunya annahu lam yatazawwaj fi hayatiha ghairaha. Farawal Imamul Muslimun fi sahihihi min tariqil Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yatazawwaj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat wa hadha mimma la khilafa fihi baina ahli al-ilmi bil akhbar wa fihi dalilun ala izami qadariha indahu wa ala mazidi fadliha li'annaha aghnathu an ghairiha wa ikhtassat bihi biqadari ma ishtaraka fihi ghairuha marratain li'annahu sallallahu alaihi wasallam 'asha ba'da an tazawwajaha samaniyatan wa salasina 'aman infaradat Khadijatu minha bi 25 'aman wa hiya nahwul thulutsaini minal majmu'i wa ma'a tuli muddati fasana qablaha fiha qalbaha wa ma'a tulil muddati fasana qablaha fasana qalbaha fiha minal ghairati wa min nakadid dharairi allazi rubbama hasala lahu huwa minhu ma yushawwishu alaihi bidzalik wa hiya fadilatun lam yusharikha fiha ghairuha wa mimma ikhtassat bihi sabaquha nisaa hadhihi al-ummah ila al-iman fasannat dzalika likulli man amanat ba'daha fayakunu laha mislu ajrihinna lima thabata fil hadithi alladhi akhrajahu Ahmad fi musnadihi bisanadin sahihin ala syarti muslimin man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di al hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Qala al-musannif hafizahullah mukafa'atur rasul li Khadijah radhiyallahu anha. Kita masih berbicara tentang ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Dan di antara bentuk balas budi Nabi yang mulia SAW atas istrinya Khadijah, bahwasanya Nabi SAW ketika istrinya Khadijah hidup tidak pernah menikah dengan Rasulullah, tak pernah menikah dengan perempuan lain. Ya, di antara bentuk kemuliaan ibunda kita bahwasanya Nabi SAW ketika bersamanya tidak pernah menikah dengan perempuan lain. Sebagian Muslim meriwayatkan dalam hadis sahihnya dari jalur Zuhri dari Urwah dari Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi tak pernah menikah dengan perempuan manapun selain Khadijah hingga Khadijah wafat. Dan ini adalah merupakan perkara yang tak dipersisikan di kalangan para ahli sejarah yang mereka mempelajari sejarah Nabi SAW. Dan ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibunda Aisyah dalam diri Nabi SAW, menunjukkan keutamaannya di mana Nabi yang mulia SAW mencukupkan dirinya hanya dengan seorang istri saja, karena sang istri tersebut telah dapat mencukupi segalanya. Ya. Dan ibunda kita memiliki dua keistimewaan yang tak dimiliki oleh sisi yang lainnya. Pertama, dia hidup bersama Nabi SAW semenjak Nabi menikahinya selama 38 tahun. Jadi menemani Nabi SAW selama 38 tahun. Dan keistimewaannya bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha
Jadi pertama bahwasanya Nabi SAW hidup setelah ibunda kita Aisyah ini selama 38 tahun. Dan setelah hidupnya dengan ibunda kita 25 tahun, ibunda kita menamai Nabi SAW. Ya, 25 tahun. Jadi bersama dengan ibunda kita dari sejak menikah sampai wafat 38 tahun. Ya, itulah perjalanan Nabi setelah menikah dengannya. Sampai ibunda Khadijah wafat 38 tahun. Dan dari 38 tahun ini 25 tahun ibunda kita menemani Nabi SAW. Ya, berarti 2/3 lebih daripada kehidupan pernikahan ibunda kita dengan Nabi SAW. Ya, beliau membersamai Nabi SAW. Dan oleh karena lamanya pernikahan Nabi SAW, awetnya pernikahan Nabi dengannya, Nabi berusaha menjaga hatinya dari rasa cemburu, dari berbagai macam persaingan dengan madu-madu, ya, yang dikhawatirkan akan mengganggu Nabi SAW. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang tak dimiliki istri lainnya. Karena setelah ibunda kita Khadijah wafat, Rasulullah menikahi Saudah, kemudian menikahi Aisyah, kemudian menikahi berikutnya istri yang lain, ya, sehingga berkumpul bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 11 istri, seluruhnya 11. Wafat 1 tinggal 10, kemudian wafat yang lain tinggal 9. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia meninggalkan 9 istri. Ya, ini keistimewaannya. Dia yang paling panjang menamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Usia pernikahan mereka 38 tahun, 25 tahun dihabiskan dengan Nabi SAW. Ya. Kemudian keistimewaan kedua, bahwasanya ibunda kita ini adalah wanita pertama yang beriman dengan Nabi. Ya, dialah wanita pertama di alam semesta ini yang beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga Allah akan catatkan pahala kepada wanita-wanita yang datang setelahnya masuk Islam. Karena dia adalah pembuka jalan Islam dari golongan wanita. Dengan masuknya Islam ibunda kita Khadijah, setelah itu masuk Islamlah wanita-wanita lain dari golongan para sahabat. Dan diharapkan semua wanita yang masuk Islam akan dapat pahalanya, mengalir pahalanya kepada ibunda Khadijah. Karena dialah yang telah membuka jalan Islam. Nabi menyebutkan barang siapa yang membuka jalan kebaikan dalam Islam, maka baginya ganjaran pahala dan ganjaran pahala orang-orang yang mengamalkan hal tersebut setelahnya. Al-Hadis. Sebagaimana ganjaran dosa diterima oleh setiap terjadi pembunuhan, mengalir dosanya kepada yang pertama kali membunuh, yaitu Qabil, maka demikian jugalah sebaliknya. Setiap kali wanita-wanita masuk Islam setelah ibunda Khadijah, diharapkan dia mendapatkan ganjaran pahala karena dia yang telah membukakan jalan Islam. Naam. وقد شاركها في ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالنسبة إلى الرجال ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله عز وجل. Yang bersamanya dari golongan laki-laki adalah Abu Bakar Siddiq. Inilah orang pertama yang mulai Islam dari golongan laki-laki. Tentunya tak dapat dihitung lagi alangkah banyaknya keistimewaan yang Allah berikan kepada keduanya, ganjaran pahala. Artinya setiap orang laki-laki yang mulai Islam setelah Abu Bakar Siddiq, dia dapat pahala. Karena dia yang membuka jalan Islam ini. Ya. Makanya kedua-duanya memiliki tempat yang begitu istimewa di hati Nabi SAW. Naam. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الحديث دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشيرة حيا وميتا وإكرام أهل ذلك الصاحب. Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan pernikahan Nabi dengan ibunda Khadijah, dia tak menikah dengan perempuan lain, setia bersamanya sampai ibunda kita wafat. Bahkan setelah wafatnya, ibunda tetap selalu dikenang Nabi SAW, bahkan selalu berbuat kebaikan kepada kawan-kawannya, kepada kerabat-kerabatnya, saudari persusuannya. Kata Nawawi rahimahullah, hadis ini menunjukkan husnul ahdi.
Ya, Nabi yang mulia SAW senantiasa menjaga, ya, apa kita artikan? Nabi SAW senantiasa menjaga kedudukan istrinya, ya, menjaga kedudukan istrinya di hatinya, ya, senantiasa menjaga kecintaannya kepada istrinya walaupun setelah matinya, ya, kemudian menjaga kehormatan para sahabat-sahabatnya, keluarganya yang hidup maupun telah meninggal. Ya, memuliakan Rasulullah, memuliakan di mana Rasulullah memuliakan semua kerabat-kerabat yang berkaitan dengan ibunda kita Khadijah. Naam. Khasaisu Khadijah radhiyallahu anha. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa min khasaisi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha al-awwal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj 'alaiha ghairaha. Nah, di antara kekhususan ibunda Khadijah dibandingkan dengan istri lainnya, bahwasanya Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya ibunda kita Khadijah ini adalah wanita yang dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah tidak menikah dengan wanita lain setelahnya, selainnya di masa hidupnya. Nah, Wathani anna auladahu sallallahu alaihi wasallam kullahum minha illa Ibrahim radhiyallahu anhu fa innahu min surriyatihi Maryah radhiyallahu anha. Yang kedua, bahwasanya semua anak Nabi itu dari ibunda Khadijah. Nabi menikahi banyak perempuan, tapi tak ada seorang pun yang Allah berikan dari mereka itu anak untuk Nabi kecuali ibunda Khadijah semata dan seorang budak Nabi yang bernama Maryah. Ya, Maryah adalah budak pemberian Raja Mesir, Muqawqis. Ya, ketika Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Muqawqis, Raja Muqawqis memuliakan utusan Nabi SAW, mengirimkan bersamanya unta, ya, hadiah-hadiah lainnya dan 2 orang budak, Maryah dan Rayhanah. Dan Rasulullah SAW mengambil Maryah, dan dari, ya, hasil hubungan Rasulullah dengan budaknya lahirlah seorang anak Nabi yang bernama Ibrahim yang meninggal di kala kecil ketika terjadi gerhana matahari. Ketika itulah meninggal Ibrahim. Adapun selain Ibrahim, semua anak-anak Nabi dari istrinya Khadijah. Ada 4 wanita yang sempat berjumpa Nabi SAW sampai mereka besar, dan 3 diantaranya wafat ketika Rasulullah masih hidup. Ya, Zainab, kemudian setelah Zainab Ruqayyah, setelah itu Ummu Kulthum, kemudian yang keempatnya adalah Fatimah. Inilah anak perempuan. Pernah Rasulullah memiliki anak laki-laki dari ibunda Khadijah, namanya Al-Qasim. Karena itulah Nabi dipanggil dengan kunyah Abul Qasim. Al-Qasim ada lagi namanya Tahir, ya, dan Thayyib. Tapi ulama berselisih apakah ini adalah merupakan 3 nama untuk 3 anak atau 1 anak, dipanggil dengan 3 panggilan, dipanggil Qasim, dipanggil Thayyib, dipanggil Tahir. Allahu a'lam. Yang paling terkenal yang pasti adalah Qasim, putra Rasulullah yang meninggal di kala kecil. Karena itulah Nabi mendapatkan gelar Abul Qasim. Naam. Wa minha annaha khairu nisa'il ummah. Istimewaan ketiga, bahwasanya ibunda Aisyah adalah sebaik-baik wanita yang ada di seluruh umat Islam. Dia yang terbaik, tak ada tandingannya. Ya, adapun umat terdahulu yang terbaik, ya, adalah Maryam, ya, bintu Imran. Maryam bintu Imran, kemudian Asiyah bintu Muzahim. Adapun setelah Islam maka dia yang terbaik setelah itu adalah putrinya Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tak masuk di sini sisi Nabi yang lain. Ya. Ar-rabi' annaha radhiyallahu anha lam tasuhu sallallahu alaihi wasallam qattu wa lam tughadibhu wa lam yanalha minhu bala'un wala atbun qattu wala hajrun wa kafa bihadhihi manqabatan wa fadilatan. Istimewaan yang keempat yang paling dahsyat dimiliki ibunda kita, bahwasanya Nabi SAW tak pernah mendapatkan perangai buruk apapun daripadanya. Tak pernah ibunda kita Khadijah itu marah kepada Nabi,
Ya, tak pernah mendapatkan apapun perangai yang tak menyenangkan, celaan, tak ada. Tak pernah memboikot Nabi SAW. Cukuplah ini merupakan kemuliaan besar. Sementara selain daripada beliau, isi Nabi lain kadang-kadang menyakiti Nabi SAW. Sampai Nabi pernah memboikot mereka seluruhnya selama berapa hari? 29 hari. Semua ditinggalkan Nabi SAW. Ya, membuat Nabi marah, tak mampu menjaga rahasia Nabi, ya minta tambahan uang belanja. Maka Nabi SAW memboikot mereka semua. Kadang-kadang mereka membuat Nabi marah, kadang-kadang mereka memboikot Nabi SAW sampai malam. Ya, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh istri Umar ketika dia menimpali perkataan Umar, Umar marah. Mengapa engkau membantah perkataanku, menimpali perkataanku? Kata istrinya, mengapa kau merasa aneh? Istri Nabi aja buat seperti itu. Kata Umar, yang benar, gak percaya aku pergi tanya sama putrimu Hafsah. Ya, kata Umar, celaka Hafsah ini. Sempat dia buat habis nanti dia nih. Seketika datang dia menemui putrinya Hafsah. Hai Hafsah, benarkah kalian membuat Nabi marah? Kadang-kadang kan bekut Nabi sampai malam. Kata Hafsah, benar. Kata Nabi, jangan kau ulangi ya, nanti kau diceraikan habis. Kau nggak usah ikut-ikut si fulana itu. Dia memang Rasulullah cintai dia. Bapaknya nggak sama-sama bapakmu, jangan ikut-ikut dia. Maksudnya siapa? Ibunda Aisyah. Ya, jangan ikut dia. Ya, tak sama bapaknya sama bapakmu. Kau kena pecat habis. Ini menunjukkan mereka membuat Nabi SAW kadang-kadang marah. Dan beberapa kisah ibunda kita Aisyah membuat Nabi SAW marah. Ya, selalu kau sebut-sebut wanita itu, kata ibunda Aisyah. Ya, padahal Allah telah menggantikan untuk lebih baik daripadanya. Kata Nabi, tak lebih baik daripada dia. Subhanallah. Dia yang menyerahkan semua hartanya untuk dakwah ini. Dia yang memberikan aku anak yang tak aku dapat dari yang lainnya. Dia yang pertama beriman denganku ketika orang kufur. Ibunda kita pun terdiam. Ya, ini keistimewaan luar biasa. Yang lain pernah mereka buat geng, satu geng bersama pemimpinnya ibunda kita Aisyah. Ada geng-gengnya Hafsah, kawannya Saudah. Ada geng yang kedua Zainab, kawannya Ummu Salamah. Ya, kadang Nabi pusing sedikit, tapi sedikit aja. Subhanallah. Ibunda kita Khadijah tak pernah buat demikian. Ini wanita luar biasa ini. Yang tak pernah buat suaminya marah, tak pernah buat suaminya tak nyaman. Subhanallah. Ini hanya dimiliki oleh ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha. Karena itu Nabi tak pernah lupa dengannya. Ya, nah. Wa min khawasiha radhiyallahu anha anna awwalu imra'atin amanat billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min hadhihi ummah ridwanullahi 'alaiha. Ya, tentu di antara keistimewaannya adalah dia yang pertama kali beriman dari kaum wanita dari seluruh umat ini. Nah. Wa minha anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha as-salama ma'a Jibril alaihi salam wa hadhihi la'amrullahi khassatun lam takun lisiwaha radhiyallahu anha. Di antara keistimewaan lainnya bahwasanya Allah pernah menyampaikan salam melalui Jibril kepadanya. Allahu Akbar, luar biasa. Allah Rabbul Alamin menyampaikan salam melalui Jibril kepada makhluknya, menunjukkan betapa besarnya nilai makhluk tersebut di mata Allah Jalla wa'ala. Kalau kita dikirimi salam aja sama ya presiden kita sudah girangnya luar biasa. Pak Presiden kirim salam sama kau, iya, luar biasa senangnya kita. Bagaimana dengan Rabbul Alamin dibawa oleh Jibril? Ya Muhammad, ini aku membawa salam daripada Allah SWT. Dia beritahukan kepadaku, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya istrinya itu telah disiapkan untuknya rumah di surga. Ya, rumah yang tak pernah padanya ada penderitaan, ada kesulitan. Subhanallah. Ini enggak dapat sisi Nabi yang lain salam semacam ini. Ya. Jadi semuanya adalah merupakan sisi Nabi, tapi berbeda-beda keutamaannya. Yang paling utama dari Bunda Khadijah
Setelah itu adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Ya, Aisyah memiliki banyak keutamaan setelah ibunda Khadijah meninggal. Dialah yang paling dicintai Nabi, dialah pengumpul ilmu, dialah periwayat hadis dan seterusnya. Nah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'qidu ala Aisyah radhiyallahu anha. Rawal Imam Muslimun fi sahihihi wa Ahmad bil Musnadi wal lafzu li Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma kabirat saudatu wahabat yaumaha li fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqsimu li biyaumiha ma'a nisaihi qalat wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha ba'di. ya, kita pindah kepada yakni istri Nabi yang mulia SAW kedua, namanya adalah Aisyah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu ala Aisyah radhiyallahu anha. Nabi menikahi ibunda Aisyah. Ya, melakukan akad, mengikat ibunda kita sebagai istri dalam bentuk akad ijab qabul antara Nabi dan ayahnya Abu Bakar Siddiq. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dan Ahmad dalam musnadnya. Redaksinya adalah redaksi Imam Ahmad dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, manakala Saudah telah tua, maka dia berikan malamnya untukku. Maka Nabi SAW membagi-bagi ya untukku, membagikan untukku 2 malam dibandingkan dengan istri lainnya. Dan berkata ibunda Aisyah, wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha ba'di. Dialah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah saya, kata ibunda Aisyah. Jadi ini menunjukkan dalam hadis ini bahwasanya wanita yang kedua dinikahi Nabi adalah Aisyah. Barulah setelah itu Rasulullah menikahi Saudah. Tetapi Rasulullah setelah menikahi Aisyah tidak mencampurinya dahulu. Ya. Jadi menurut pendapat ya sebagian daripada ulama, istri kedua Nabi adalah Aisyah. Sebagian mengatakan dia ketiga, mungkin ketiga setelah akad tapi tak dicampurinya. Setelah itu dia menikah dengan Saudah. Setelah itu Rasulullah SAW ketika hijrah, ibunda Aisyah barulah Rasulullah mencampurinya ketika di Madinah. Nah, Qala al-Hafiz Ibnu Hajar fi Fathul Bari ma'nahu aqada 'alaiha ay ala Saudata ba'da an aqada ala Aisyata wa amma dukhuluhu sallallahu alaihi wasallam 'alaiha ay Saudatu fakana qabla dukhulihi ala Aisyata bil ittifaq. ya. Bagian mengatakan ibunda Saudah adalah istri kedua, maksudnya yang dicampuri Nabi SAW. Karena setelah ibunda Aisyah dinikahi Nabi belum mencampurinya. Ya, tapi dia menikahi Saudah. Ya, jadi dianggap wanita yang kedua kali dicampuri Nabi SAW setelah menikahinya adalah Saudah. Nanti ketika di Madinah barulah Rasulullah mencampuri ibunda Aisyah. Oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan urutannya pertama adalah Khadijah, kemudian Aisyah, barulah Saudah. Sebagian mengatakan ya urutannya adalah Khadijah, kemudian Saudah, barulah Aisyah. Tapi dari sisi akad Aisyah lebih dahulu. Nah, Rawahu Imam Muslim fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahza indahu minni wa kana asluka. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah menikahiku di bulan Syawal dan Rasulullah mencampuriku awal berumah tangga bersamaku di bulan Syawal pula. Maka wanita manakah daripada istri Nabi SAW yang lebih beruntung daripadaku? Ya. Dan tidak ada keistimewaan menikah di bulan Syawal secara khusus. Banyak orang-orang menganggap ada kelebihan nikah di bulan Syawal. Karena itulah kita lihat setelah Syawal banyak orang menikah. Padahal tidak ada keutamaan secara khusus
untuk menikah di bulan Syawal. Semuanya hanyalah merupakan ketepatan dan kebetulan semata. Ya. Adapun orang-orang jahiliyah, mereka sebaliknya, mereka menganggap Syawal itu adalah bulan yang ada dalamnya sial. Ya, maka Nabi ingin menyelisih keyakinan kaum jahiliyah, di mana mereka menganggap bahwasanya tak disukai menikah di bulan Syawal karena dia akan mendatangkan kesialan. Maka Nabi menikahi ibunda kita di bulan Syawal. Naam. وكان عمرها رضي الله عنها عندما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين ودخل بها في المدينة بعد الهجرة وعمرها 9 سنين. Ya, adapun umur ibunda Aisyah ketika dinikahi Nabi SAW adalah berusia 6 tahun. Mungkin 6 tahun dalam hitungan bulan Masehi. Ya, tapi 7 tahun dalam hitungan bulan Qamariyah. Dan Rasulullah SAW mencampurinya ketika berusia 9 tahun ketika di Madinah. Ya, ini yang paling membuat subhat banyak orang-orang orientalis, orang-orang kafir. Kata mereka, gimana Nabi kalian menikahi perempuan masih kecil? Ini yang paling membuat subhat besar bagi mereka. Karena mereka menyamakan kondisi ibunda kita Aisyah dahulu kala, kondisi bangsa Arab dengan sekarang. Mereka enggak hidup di zaman tersebut. Jangankan masa Rasulullah, jauh-jauh 50 tahun, 60 tahun yang silam, biasa orang tua kita menikah. Ya, ketika berusia kecil. Ya, kalau tak silap ibu saya dinikahi usia 12. Biasa, besar juga anak. Ya, ini kan gara-gara orang-orang kafir ya memberikan subhat segala macam. Nabi kalian tuh cemana nikahi perempuan masih kecil. Ya, kebayangkan mungkin sebagaimana sekarang 6 tahun masih TK. Tidak masa mereka. Ya, apalagi usia 9 tahun sebagian wanita itu telah balik. Ya, sebagian tempat enggak sama. Dengan tempat lainnya berbeda-beda, berbeda zaman. Tak pernah kita dahulu heboh dengan nenek moyang kita yang menikah muda. Bahkan sampai sekarang sebagian tempat tuh ya, mereka menikah muda. Laki-lakinya 14 tahun, tidak bisa dia bawa sampan, tidak bisa cari tenggiri, udah nikah. Usia istrinya 12 tahun, dia 14 tahun, udah nikah. Aman-aman aja mereka. Ya, dibuat sekarang peraturan banyak mempersulit. Ya, usianya harus minimal perempuan 20 tahun. Dianggap dewasa, di 20 tahun itu baru dewasa. Ya, jadi ketika haid itu dianggap apa? Ya. Jadi jangan disamakan masa dulu dengan masa sekarang. Ya. Dan tak ada paksaan dalam pernikahan. Ibunda kita menikmati bersama Nabi SAW hidup. Nabi pun menikmati, enggak ada masalah. Ya. Ini yang mereka besar-besarkan. Nabi kalian tuh gila syahwat, subhanallah. Orientalis itu orang apa? Kebanyakan orang Nasara. Buka kitab mereka, nabi-nabi sebelum Rasulullah. Nabi Sulaiman berapa? 300 lebih istrinya. Ya, ayahnya lebih sedikit saja. Berapa istri Daud? 100. Daud alaihissalam. Ngapa heboh? Ya. Orang sekarang punya istri 2 aja udah heboh. Ya, udah jam 6. Jadi Imam Bukhari Muslim dari Aisyah, Rasulullah menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. Rasulullah mencampuriku ketika aku berusia 9 tahun. 9 tahun bukan berarti dia masih kecil, enggak. Sudah siap untuk berhubungan sebagai suami istri. Ya. Sampai sini dulu lah. Jam 6. Sabar aja antum. Tak mungkin tiap hari kita buat pelajaran ini. Banyak pelajaran lain. Seminggu sekali pun kalau kita istiqomah, selesai juga nanti kitab ini. Ini baru 1 jilid. Dia ada 4 jilid nih. Sabar aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.